Selamat pagi, saya Made Widyatmini Trisundadi dengan NIM 12022284411. Saya ingin membawakan materi terkait pengaruh budaya organisasi pada PT Unilever Indonesia. Dengan latar belakang saya membawakan materi ini adalah pentingnya peran budaya bagi suatu organisasi, khususnya di PT Unilever Indonesia yang memiliki budaya organisasi seperti semangat kepeloporan, integritas, saling menghargai, dan bertanggung jawab, di mana budaya organisasi yang membuat PT Unilever ini bisa menjadi terkenal dan bisa bertahan lama karena implementasi budaya organisasinya seperti EAP atau Employee Assistance Program dan GCG atau Good Corporate Governance, di mana penerapan tersebut berpengaruh pada jumlah karyawan, emosional, dan kesehatan, serta organisasi dapat berjalan dengan baik. Perlu diketahui bahwa PT Unilever Indonesia memiliki visi dan misi seperti visinya untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang secara positif setiap harinya, dan memiliki misi bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari, serta membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Kemudian menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan dapat mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang terakhir ada mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami untuk bertumbuh 2 kali lipat seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Kemudian dengan itu PT Unilever Indonesia memiliki 44 brand dan berikut 2 kategori produk utamanya. Yang pertama ada food dan refreshment atau brand-brand makanan dan minuman dari Unilever yang biasanya memanjakan konsumen dari cita rasa. Di antara lain ada Walls, Bangu, Buavita, dan Royco. Kemudian yang kedua kategori produknya ada home dan personal care, di mana di sini adalah kategori rumah tangga dan personal care atau perawatan tubuh dari Unilever yang membantu jutaan konsumen Indonesia untuk membuat mereka berpenampilan baik dan merasa nyaman dan membantu kelangsungan hidup mereka. Di antara lain ada Pond's, Vaseline, Dove, Lux, Lifebuoy, Citra, Pepsodent, Sunsilk, Rinso, dan Clear. Nah, seperti yang sudah dibahas pada latar belakang, saya akan menjelaskan detail budaya organisasi yang dimiliki seperti budaya organisasi semangat kepeloporan, integritas, tanggung jawab, dan saling menghargai atau menghormati, di mana Unilever sebagai penggerak untuk terus bertumbuh, menang, dan berani mengambil resiko untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kemudian ada integritas, di mana Unilever melakukan tindakan yang benar untuk keberhasilan jangka panjang, karena ini menentukan bagaimana Unilever berperilaku kapanpun dimanapun Unilever berada. Kemudian ada tanggung jawab, di mana Unilever berkomitmen untuk bertanggung jawab menjaga konsumen, pelanggan, karyawan, lingkungan di mana Unilever beroperasi. Kemudian yang ketiga ada saling menghargai, di mana Unilever berkomitmen untuk saling menghormati karena Unilever percaya bahwa setiap orang harus diperlakukan secara bermartabat, jujur, dan adil. Kemudian ada elemen organisasi, di mana elemen organisasi terdiri dari artefak dan asumsi dasar. Artefak merupakan budaya yang bersifat kasat mata, di mana artefak terdiri dari tata letak, wujud bangunan, dan ada slogan Every You Does Good. Tata letak, di mana PT Unilever Indonesia berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 2 pabrik besar, yaitu di Cikarang dan Surabaya. Kemudian ada wujud bangunannya. Pabrik yang dibangun di Jakarta atau Cikarang ini terdiri dari lahan yang seluas 10 hektar, memiliki luas bangunan 22.500 meter persegi, dengan produk yang dihasilkan pabrik berkapasitas 53.000 ton yang terdiri dari produk Vaseline, Pond, Dove, Lux, Lifebuoy, Citra, Pepsodent, Sunlight, Rinso, dan Clear.
Kemudian dari slogan Every You Does Good ini adalah berarti setiap you yang diberi kebaikan. Jadi slogan ini digunakan Unilever untuk mengajak konsumen berbuat kebaikan melalui cara yang sederhana, yaitu dengan memilih produk atau brand yang mampu memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan masyarakatnya. Kemudian dilanjutkan dengan asumsi dasar, di mana elemen organisasi pada Unilever Indonesia memiliki standar perilaku, mitra usaha, dan keterlibatan masyarakat. Sebenarnya asumsi dasar ini masih banyak yang lainnya, namun saya akan memaparkan mengenai asumsi dasar dari ketiga ini. Yang pertama ada standar perilaku, di mana setiap perilaku yang dilakukan oleh Unilever berdasarkan kejujuran, integritas, dan keterbukaan saling menghormati hak asasi manusia demi menjaga kepentingan para karyawan dan menghormati kepentingan relasi. Kemudian yang kedua ada mitra usaha, di mana Unilever juga memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalin hubungan untuk saling bermanfaat dengan para pemasok, pelanggan, dan mitra usaha. Kemudian ada keterlibatan masyarakatnya, tentunya Unilever sangat berupaya untuk menjadi perusahaan yang dapat diandalkan. Kemudian dari itu dilanjutkan cara mengenalkan budaya oleh PT Unilever Indonesia. Yang pertama ada integritas. Yang pertama dari integritas saya ambil dari nilai-nilai atau budaya yang dimiliki oleh Unilever. Yang pertama integritas, di mana Unilever mengenalkan budayanya melalui nilai-nilai secara teratur, seperti dikomunikasikan melalui rapat, pertemuan, kegiatan pelatihan, dan kampanye tim yang dipimpin oleh komitmen integritas bisnis. Kemudian di integritas ini Unilever juga memiliki mekanisme whistleblower, di mana dia menyediakan berbagai saluran rahasia dan aman bagi karyawan untuk melaporkan jika terdapat indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai perusahaan. Kemudian yang kedua ada semangat kepeloporan, di mana Unilever sebagai pelopor kemasan kantong pertama dari plastik daur ulang, di mana dapat didaur ulang di Indonesia. Seperti contohnya rinso cair dengan kemasan 5.000. Kemudian Unilever ini ingin menciptakan masa depan yang lebih cerah dan lebih bersih, seperti rumah bersih, bumi bersih. Itu semangat kepeloporan. Kemudian ada responsibilitas, di mana memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan karyawannya, serta mendukung negara selama menghadapi pandemi. Itu adalah salah satu contoh Unilever Indonesia mengenalkan budayanya, di mana Unilever serangkaian program kesehatannya ini melalui EAP atau Employee Assistance Program. Kemudian ada saling menghormati, di mana Unilever memiliki langkah kebijakan pengadaan bahan baku untuk kondisi kerja yang aman dalam keseluruhan rantai pasok. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi budaya Unilever. Budaya Unilever pada suatu organisasinya memiliki budaya hidup yang sehat dengan fasilitas kesejahteraan karyawannya. Kemudian di dalam ruang rapatnya juga tersusun formal dan rapi, bersih serta anggun. Kemudian suasana kantornya terkesan antik, anggun, serius, dan dengan berseragam tentunya. Kemudian Unilever juga memiliki budaya yang menciptakan produk yang bermutu dan berkualitas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa budaya organisasi perusahaan PT Unilever memiliki kaitan erat dengan Employee Assistance Program, di mana Employee Assistance Program adalah sebuah program yang diberikan kepada karyawan meliputi kebijakan atau prosedur untuk mengidentifikasi masalah atau menanggapi kesulitan karyawan yang mungkin atau tidak mungkin mengganggu kinerja karyawan. Di mana lingkup dari Employee Assistance Program ini yang pertama ada bertindak berdasarkan kesadaran bahwa tempat kerja adalah pembiak masalah manusia sekaligus juga pemecah masalahnya. Kemudian yang kedua ada memanusiakan manusia di tempat kerja. Yang ketiga ada mengembangkan praktik kerja berdasarkan kesadaran bahwa bidang-bidang saling terkait di tempat kerja, yaitu kesehatan, keutuhan pekerjaan, dan hubungan.
Kemudian pada implementasi asisten program ini, yang pertama Unilever membawa tujuan bekerja, di mana Unilever mengembangkan lokakarya, yaitu temukan tujuan Anda, di mana lokakarya ini untuk membantu mereka mengidentifikasi tujuan apa sih yang akan mereka bawa pada bekerja, yaitu juga menempatkan di jantung pengembangan dan karir mereka. Yang kedua ada mendukung karyawan dan keluarganya, yaitu Unilever Indonesia juga memiliki akses untuk memberikan percakapan panggilan telepon dengan dukungan 24 jam, di mana program ini menyediakan berbagai pilihan termasuk akses pada layanan konseling, kursus pengurangan stres berbasis mindfulness, atau pelatihan kehidupan, kesejahteraan finansial, dan pelatihan ketahanan. Kemudian yang ketiga ada dukungan HIV dan AIDS, di mana di sini terdiri dari konseling dan pengujian diupayakan oleh penyedia layanan kesehatan, di mana dukungan HIV dan AIDS ini yang terdiri dari Unilever juga berupaya seperti membagikan kondom kepada seluruh karyawan, memberikan pengobatan, kemudian mengobati tuberkulosis atau infeksi-infeksi, kemudian ada pemantauan kepatuhan pengobatan dan penekanan virus, kemudian ada mempromosikan sunat medis laki-laki. Kemudian yang keempat, di mana Unilever Indonesia pada employee assessment programnya juga memetakan stigma kesehatan mental, di mana di sini Unilever menciptakan tempat kerja yang mendukung kesehatan mentalnya, di mana dengan 4 cara, yakni ada budaya, kepemimpinan, pencegahan, dan dukungan, di mana melalui budaya Unilever Indonesia melalui akses pendidikan menyadarkan akan kesehatan mental, kemudian ada mengatasi stigma kesehatan mental tersebut, menjadikan percakapan kesehatan mental itu menjadi lumrah. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan, di mana di sini membangun kesadaran bersama bahwa bisa membantu atau mampu untuk mendukung kesehatan mental. Kemudian yang ketiga ada pencegahannya dengan menyediakan berbagai akses alat dan informasi. Kemudian yang keempat ada dukungan mengenai mengaktifkan akses di mana saja dan akses dukungan kepada ahli kesehatan mental. Dilanjutkan dengan GCG atau Good Corporate Governance, di mana pada PT Unilever Indonesia menerapkan peraturan bahwa yang mengatur antara pemegang saham, pengurus perusahaan, karyawan, serta pemegang kendali kepentingan internal maupun eksternal. Mereka memiliki peraturan yang berkaitan dengan hal-hal dan kewajiban mereka, di mana prinsip-prinsipnya terdiri dari accountability, responsibility, independensi, dan fairness, di mana yang pertama akuntabilitas, yakni diperlukan untuk mencapai kinerja mereka yang berkesinambungan dengan penerapan prinsip akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. Kemudian dilanjutkan dengan responsibility, di mana setiap individu tentunya memiliki sikap kepatuhan dan tanggung jawab dalam segala tugas, pekerjaan, dan aturan. Kemudian ada independensi, di mana perusahaan dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya. Kemudian yang terakhir ada fairness, di mana ada kewajaran, kesetaraan bagi setiap anggota dan karyawan, kemudian pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan Good Corporate Governance, yaitu untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Yang kedua, untuk dapat mengelola sumber daya resiko secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan, di mana ini untuk menjaga kepentingan dari para stakeholder. Kemudian untuk meningkatkan kontribusi perusahaan, biasanya untuk khusus perusahaan-perusahaan pemerintah. Kemudian ada implementasinya Good Corporate Governance. Yang pertama ada accountability, ada kegiatan integritas bisnis yang diaudit oleh Global Corporate Audit Unilever, di mana selain itu juga ada speak up channel yang ada pada tahun 2020. Itu merupakan salah satu kepatuhan yang memberikan kebijakan bagi Unilever. Kemudian ada responsibility, yaitu ada kegiatan program tanggung jawab CSR.
Kemudian kegiatannya ini berfokus pada interaksi bisnis, tantangan khusus dan tantangan khusus yang ada, seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan bidang pengelolaan sampah. Kemudian ada independensi, di mana adanya pernyataan tertulis yaitu tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perseroan atau pemegang saham utama. Kemudian ada kesetaraan, di mana memberikan kesempatan para pemegang saham untuk memberikan keputusan dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Kemudian ada pengaruh implementasi Good Corporate Governance, di mana yang pertama dapat mengurangi agensi cost. Jadi misalnya ada pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen, biaya yang keluar termasuk bentuk biaya pengawasan yang dikeluarkan. Jika GCG dapat berjalan dengan baik, maka akan mengurangi agensi cost yang harus ditanggung. Kemudian ada mengurangi biaya modal, di mana karena manajemen yang baik, maka tingkat dana yang dipinjam perusahaan semakin kecil. Kemudian dapat meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka waktu yang panjang sekaligus citra perusahaan yang baik. Kemudian dapat menciptakan dukungan para stakeholder dalam berbagai strategi dan kebijakan, di mana stakeholder juga mendapatkan manfaat maksimal dari semua tindakan dan operasi perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan di atas mengenai budaya organisasi, implementasi Employee Assistance Program, yang pastinya mempengaruhi jumlah karyawan yang menetap, emosional karyawan, kesehatan mental karyawan dari program-program IAP yang ada, seperti memiliki tujuan bekerja, mendukung karyawan dan keluarganya, dukungan HIV atau AIDS, dan kesehatan mental yang diberikan oleh Unilever Indonesia itu sangat mendukung karyawannya. Kemudian ada PT Unilever Indonesia melaksanakan setiap pelaksanaan bisnisnya dengan memperhatikan setiap sisi prinsip yang ada pada Good Corporate Governance. Pelaksanaan tersebut baik dari sisi usia, gender, latar belakang, etnis, asal-usul, disabilitas, orientasi seksual, pendidikan, budaya, dan agama, pengaruhnya seperti dapat mengurangi agensi cost, mengurangi biaya, meningkatkan nilai saham perusahaan, menciptakan dukungan dengan stakeholder, membuat Unilever dapat mampu menghadapi pesaing baik dalam industri yang sejenis maupun industri lain. Organisasi membutuhkan budaya organisasi yang kuat dan sehat untuk mempertahankan diri dan untuk terus bertumbuh kembang menjadi organisasi yang efektif.